sebenarnya bedanya. Oke, jamaah sekalian, ya, ayat ini mengajarkan kepada kita tertib administrasi. Itu Pak, ya. Penting diperhatikan Pak. Tertib administrasi baik tingkat bawah, rendah, dasar sampai ke tingkat tinggi, tingkat keluarga sampai ke tingkat presiden Pak. Artinya ke tingkat pemerintah, ada administrasi pemerintah kan? Ya, ya, administrasi dapur, polda, polisi dapur di rumah, gitu. Harus tertib Pak. Ya, gitu. Tertib dalam berbagai hal, terkhusus yang dijelaskan di sini tentang sangkut paut utang piutang atau bermuamalah. Ya, ya, kata Allah, ayyuhalladzina amanu, sekalian orang-orang yang beriman, wahai jelema anu arariman, gitulah bahasa Sunda. Wahai jelema anu arariman, itu bahasa Sunda gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ini memiliki mana jika Allah memanggil orang yang beriman, itu artinya orang yang beriman jauh Pak dari yang memanggil, ya, bukan jauh fisiknya tapi jauh perilakunya Pak dari ya Allah. Ya. Jadi ketika Allah memanggil orang yang beriman, satu bisa dimaknai bahwa orang yang beriman sudah melenceng jauh dari jalan Allah. Ya. Yang kedua, ketika Allah memanggil orang yang beriman, itu memiliki mana Allah sayang Pak kepada orang yang beriman. Ketika orang yang beriman sudah jauh dipanggil, sayang, jangan ke sana. Itu selangkah ke sana, bukan jalan lurus, jalan tutup sih. Itu berarti Allah sayang pada kita, pada orang yang beriman. Gitu. Hei orang-orang yang beriman, kita tadayang, apabila melakukan transaksi bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang Pak. Ya. Apabila kalian utang piutang atau bermuamalah, bentuknya bisa pinjam meminjam, ya, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya Pak. Utang, masa batang rokok misalkan Pak. Bidainin Pak, bidainin Pak dengan tidak tunai, tecung cerek gitu Pak. Ya dan biadin bahasa Arab nama. Ya dan biadin bahasa Sunda cung cerek. Ini barang, ini uang, ada barang, ada uang, ya dan cung cerek. Tidak seperti itu. Ya, jika terjadi transaksi jual beli atau utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, tidak dan biadin, tidak cung cerek Pak. Ya, itu nganjuk Pak, nginjam dan lain sebagainya, mana biaya ila ajali musamma untuk waktu tertentu Pak, dalam jangka yang telah ditentukan, sebulan, seminggu, sehari, gitu misalkan Pak. Ya, maka Pak, Allah memerintahkan faktubuhu, catat tulis Pak. Ini kan mengandung pelajaran kepada kita tertib administrasi, kudu rajin tulis.
gitu. Rajin nyatet Pak. Fenomena zaman dulu dengan sekarang beda Pak. Mahasiswa tahun 80-an, tahun 90-an dengan mahasiswa tahun 2000-an kadir Pak beda. Ya. Bedanya di mana kahiji jarang nulis, jarang bawa buku, mahasiswa ya Pak. Toko buku bangkrut Pak. Asli. Di UIN ada toko Ikro, toko buku Ikro. Saya sering kali situ. Aduh cenah dosen teh taranita maca, taranita beli buku ke mahasiswa nanti gitu Pak. Sehingga buku yang tinggal itu sebenarnya. Sebab bodoh atau Pak? Tinggal chat GPT atau Pak? Ayat teh AI ayat apa? Gitu AI Pak. Gitu. Ayat nama hoyong ada dapat soal. Hoyong doang saran apa Pak? Asa ngagaduhan HP, ayam kuota Pak, ayam baterai Pak, tinggal klik Pak, tinggal pijit gitu. Makanya dari segi kualitasnya pun beda, keberkahannya beda Pak. Mahasiswa dulu dengan sekarang itu yang saya perhatikan. Dari segi tulisan Pak, saya punya mahasiswa ketika meriksa soal Pak, nulis gitu naon, pokoknya bagus tulisan apa? Susah dibaca. Ya Allah. Termasuk anak saya sendiri gitu ada nama gitu. Beda dengan zaman. Walaupun saya tidak bagus nulis, tapi dibandingkan dengan ini, aduh, amburan. Tidak kapok mah banget pada orang diajar ke zaman penjajahan, apalagi nulis di Sabang katanya hanya bisa belajar nulis dan itu dihafal, dihapus. Jadi nempel Pak perkalian dan dia Pak. Coba ayo budak ayo. Pancasila gitu apa? Gitu Pak. Makanya sekarang tahun 2023 ada kurikulum baru berlaku. Kurikulum OBE. Tahu OBE Pak? Ya, kurikulum enggak 2003 dilakukan menghapus kurikulum merdeka. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah ya, melihat fenomena sekarang ya, mereka yang belajar Pak, di dunia pendidikan malas mencatat, malas menulis gitu, sehingga tulisannya Arabon dari sini gitu kan. Kalau zaman saya waktu di kampung belajar ngaji di masjid Pak, nyiapin buku tulis pulsa Pak satos sholat wisata komon menuju asmaran apa Pak, nulis puisi puitis kalimat lagi Pak, nulis lagi di rengar gitu Pak, hoyong lurus ke Cidaran gitu Pak, apa ukur mana ini kembali faktor catat tulis Pak ya, tulis apabila bermuamalah utang piutang Pak, jual beli sewa menyewa Pak, catat tulis itu faktor sing rajin mencatat gitu ya. Ya apa hikmahnya kan itu mungkin Pak. Kenapa Allah sampai harus mencatat? Satu untuk menghindari Pak permusuhan Pak, sebab seringkali terjadi percekcokan permusuhan itu gejlok Pak, si anu ngakukeun hutang saya sekian Pak, yang menghutangannya sekian beda Pak gitu.
Mana bukti nanti ayat dua nanti terjadilah Pak percekcokan, permusuhan. Hutang kamu yang harus dibayarkan ke saya itu 1 juta. Itu kan atas saya dengan 500 dengan 500 mana bukti nak? Wah, teteh sering sabar Pak, teteh. Ingat tahun 80 sekian lah. Ya, tahun 90 awal. Di bundaran Cibiru Pak, hari tamu masih dengan premanan Pak, masih dengan salangan gara-gara 50 rupiah nyawa melayang Pak, antar permen karena preman gitu Pak. Tahun 90 sama Pak masih angker lah di mana-mana terminal di kota Bandung ya, dikuasai oleh Jawara. Biasanya Bandung mah Jawara baru Cileunyi, Cicagung, gitu Pak. Kalau Jakarta lain lagi Pak, biasanya Apon gitu ya. Sampai sekarang ya Pak, oh sekarang pemerintah ya dilindungi oleh preman. Baik, sekarang jadi seperti itu. Kalau dulu Pak, zaman Pak Harto preman Pak tahun 83-an ya. Sepertinya zaman Pak Petrus ya Pak, ya dibahas di karungan Pak, ayah anu tanpa itu, pas Pak digosok gitu, supaya hilang. Sebab kalau ada ciri tato Pak harus ditangkap. Ciri tato tuh ya tanda tolol, sikatan jelema susah diatur gitu Pak. Gawe nanti dengan saukur malah premanisme aman kan zaman Pak Harto Pak ya, premanisme bermas itu Pak zaman Pak Harto enak, saya senang Pak. Kembali ke zaman Pak Harto Pak punya uang 6 juta Pak, daftar haji bisa berangkat. Zaman Pak Harto ayeuna punya uang 25 juta 40 tahun bisa berangkat. Maka kan kerja waktu gitu. Zaman Pak Harto saya makan apa saja nggak ada masalah. Sekarang Pak makan bayam, makan kacang-kacangan sudah asal orang masalah apa Pak. Jadi enak zaman dulu ya. Sehat gitu Pak. Ada gitu Pak ya. Jadi kembali Pak, rajin mencatat khususnya hutang kita, sebab dengan dicatatnya Pak hutang piutang kita, insya Allah akan terhindar dari perselisihan, percekcokan, permusuhan, mual aku-akuan gitu Pak. Ada buktinya, ada tangganya dan lain sebagainya Pak. Gitu. Dan yang kedua Pak, kenapa harus dicatat? Penting Pak ya. Sebab Pak ya, ketika seseorang meninggal Pak, ahli waris akan mengetahui dia punya hutang atau tidak Pak. Sebab berdampak ketika meninggal akan jadi beban di akhiratnya Pak. Rasulullah saja kan tidak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang Pak, punya beban. Hutang maulah di sana ke akhirat Pak. Saya akhir tahun 2025 mendapatkan WA. Tertera di WA itu nama yang saya kenal Pak Asep namanya. Gitu, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Pak Asep udah mati di WA gitu. Dibalas lagi nanti, oh bapak mah jangan Pak pantos ngantuk. Rupanya yang ngawe itu istri Pak Asep. Yang AWA itu istri Pak Asep. Dulu pernah tinggal di Panjaitan, sekarang tinggalnya di Ciamis.
waktu saya ke Pangandaran, waktu itu saya WA-an, mampirlah jangan ke bumi gitu, mampir apa depan ke bumi, nah pas mampir ke bumi kan dia pas dugi ke bumi kan dia WA, Pak Priyogi antos kamu berkali cenah gitu Pak, menuju kuliah di IPU, nah di IKIP, di UPI, UPI itu IKIP banyak, universitas padahal IKIP, UPI, ya. Saya kasih Pak di transfer waktu itu. Nah, dicatat oleh dia, oleh Pak Asep ini Pak. Setelah meninggal istrinya tadi buka-buka berkas, tercatat ada utang ke usaha ke Oji, begitu Pak itu Pak. Ayah nomornya dina HP aja nanti ayah Oji, makanya ngawe aksi istri setelah suaminya Pak Asep meninggal. Saya tanya kenapa meninggal, sakit katanya gitu Pak, udah berapa hari, udah seminggu lebih gitu. Terus kenapa ibu ngawe? Saya buka-buka berkas ada utang bapak katanya gitu Pak. Ya kata saya udah nih, saya jelas nggak usah dibayar, alhamdulillah turun cara gitu Pak. Tuh berarti hikmahnya di sana gitu Pak, kadang tanpa sepengetahuan istri, kalau suami kan ya, atau istri tanpa sepengetahuan suami tentang utang piutang tadi. Makanya penting Pak, tertib administrasi nama Pak, dicatat ayat saksi, gak ya, kelanjutannya ya, kelanjutannya itu pada itu ayat saksi 2 orang laki-laki Islam yang adil Pak, syaratnya Pak ya. Kemudian kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 laki 2 perempuan. Namanya apa Pak? Namanya apa Pak? Ulang lagi ya. Di dalam kwitansi itu, dalam tulisan tentang utang piutang tadi Pak ya, harus ada 2 orang saksi laki-laki yang adil muslim Pak, balik Pak ya. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 laki-laki 2 perempuan. Namanya apa Pak? Masa gak bagus Pak? Namanya poligami. Apa? Saksi 1 laki 2 perempuan, 1 bapak 2 ibu istri, itu poligami Pak. Tapi bukan itu pacarannya ya Pak ya. Aslinya seriusnya di sini Pak ya, jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka yang jadi saksinya itu Pak, boleh laki-laki 1, perempuannya 2 gitu. Supaya apa Pak? Supaya mengingatkan hari ayah 2 perempuan apa? Mengingatkan jika yang 1 lupa, iya saya kan dulu jadi saksi gitu Pak, sekian gitu. Itu jadi ya, harus dicatat dan ada saksi, dan masing-masing punya catatan itu, baik dia meminjamkan ataupun dia pinjam itu sendiri Pak. Itu jadi kembali karena tertib administrasi Pak gitu Pak ya. Jadi yang kedua, hikmahnya Pak, hikmahnya kenapa harus dicatat tadi, jika meninggal Pak, ahli waris bisa mengetahui bahwa almarhum punya utang, berarti Pak dia punya kewajiban sebagai ahli waris membayar utang almarhum gitu Pak. Dari mana
membayarkan dari harta almarhum. Karena itu ketika seseorang meninggal dunia, jangan dulu dibagi waris sebelum kewajiban almarhum ditunaikan. Salah satu di antaranya utang piutang. Itu Pak, utang piutang. Mending jika Bapak ngutangnya ke bank. Kenapa? Biasanya ada pihak ketiga yang pambayar ke pihak asuransi. Lawan pertama, tos air pambayar ke asuransi, bebas bapak tengah. Nyelamun kayak asuransi, nah iya Pak. Tidak ada yang tahu, mas kalah. Tidak ada seorang pun yang tahu dari keluarga kita ahli waris Pak. Ketika bapak meninggal tentu ayat catatan. Berapa? Mending jika yang diutangi Pak, ya, membebaskan utangnya. Bapak pinjam uang ke saya, kemudian Bapak meninggal dunia, ahli waris tidak tahu, tidak membayar utang Bapak. Tapi sama saya dibebaskan, insya Allah tidak berat bagi almarhum. Saya dapat pahala membebaskan Pak. Cuma yang seperti ini Pak, membebaskan hutang itu tidak gampang, sebab memerlukan Pak hati yang bening, hati yang ikhlas Pak. Tidak gampang Pak mengikhlaskan hutang ya Pak. Itu berat, ya berat Pak, membuat hati ikhlas Pak mengikhlaskan. Tidak Pak, perlu latihan, perlu ilmu, perlu pergaulan Pak, perlu pengetahuan itu, perlu keikhlasan. Ini kaitan dengan utang piutang Pak. Berat. Pak Haji mau tanya, itu piutang pribadi Pak ya, tapi kalau misalkan perusahaan berhutang kemudian perusahaan itu pilot, terus yang bertanggung jawab gimana itu Pak? Apakah direkturnya, apa komisarisnya gitu? Ya, semua yang terlibat di dalamnya yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang masuk ke dalam. Berarti yang ada di akte notaris Pak ya? Ya enggak juga, pokoknya yang punya Karyawan yang punya kewajiban aja. Yang ada di akte notaris belum tentu dia memiliki kewajiban. ya, makanya itu berarti direkturnya berarti Pak ya? Belum tentu, pokoknya siapa saja yang punya kewajiban untuk membayar. Ya, itu bisa saja pimpinan bisa. Ya. Atau ya kalau tanpa sepengetahuan kan di luar kemampuan pimpinan tidak tahu ujung-ujung karyawan hamil coba. Enggak, ini PT Pak, jadi dalam PT Bisa kan? ya misalkan PT itu bangkrut, hasil pengadilan pilot, nah ini yang bertanggung jawab tuh gimana tuh Pak? Ya itu makan ayat hitung-hitungan di hadapan Allah. Apakah unsur disengaja, apakah ada niat untuk mengembalikan, itu pengadilan Allah yang maha adil. Saya kan bukan tujuan supaya pilot, Ya. saya kan bukan tidak membayar hutang, kan gitu. Itu mah pengadilan Allah, Allah yang maha tahu. Ya. Kita tidak bisa menentukan secara ini, kita mengembalinya kepada diri, kepada hati, kepada ya. Innamal a'malu binniyat. Itu pengadilan Allah yang menentukan nanti. Apakah ada unsur disengaja, sabotase, ya apakah tidak mau membayar? Nah itu lain. Ya. Jadi seperti Pak, inilah dikembalikan kepada pengadilan Allah antara yang bersangkutan diri individu yang ada di karyawan perusahaan itu dengan Allah. Gitu. Berarti tinggal banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
itu aja Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin. Itu kaitan dengan berusaha, dan kita tidak lepas dari dosa. Masalah apa? Berarti banyak istighfar, itu banyak dosa. Itu saja Pak, ya untuk sementara karena waktu ya sudah membatasi kita. Sebetulnya banyak nih Pak, mudah-mudahan atau minggu depannya kita lanjutkan ya. Intinya untuk sekarang Pak, ya pengetahuan kita ayat ini adalah tertib administrasi. Jika ada utang piutang, jangan malas untuk dicatat, ya dicatat. Kenapa harus dicatat? Hikmahnya salah satu di antaranya tadi Pak, ya yang pertama yaitu apa tadi Pak? Untuk menghindari permusuhan, percekcokan Pak, ya. Yang kedua, ketika meninggal dunia ada catatan yang bisa ditunaikan, dibayarkan oleh ahli waris, itu Pak, ya. Itu hikmahnya salah satunya. Masih banyak hikmah, ya. Itu termasuk di dalamnya adalah ketaatan kita. Sebab fakhdhu itu bentuk perintah, ya amal. Perintah Allah kalau kita taati berarti kita melaksanakan perintah Allah. Demikian, mari sama-sama akhiri dengan doa yang diawali oleh Asmaul Husna. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Ghafir, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Muti, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya
ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddir ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawab ya muntaqim ya ghafur ya Rauf ya ya jalali wal ikram ya muhsin ya jami ya ghani ya mughni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallam wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mari sama-sama tutup dengan bacaan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.